غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن حجر إلى حضرة الشيخ مؤلف إلى حضرة وأصولهم وفروعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bab marfu'atil asma'i. Adapun ini itu bab marfu'atil asma, itu min idhafati sifati ilal mausuf. Jadi mengidhafahkan sifat ke mausuf. Asalnya babul asma al marfu'ah, bab isim-isim yang dirafa'kan, gitu ya. Lamma faragha min al af'al marfu'iha wa mansubiha wa majzumiha syar'a fil asma'i. Jadi sebelum lama faragha, ketika musannif selesai membahas tentang fi'il marfu'iha, baik fi'il yang marfu', wa mansubiha, fi'il yang mansub, wa majzumiha, dan fi'il yang majzum. Sudah dibahas kan? Fi'il yang marfu' yaitu musannif mengatakan wa huwa marfu'un abadan. Kemudian fi'il yang mansub, musannif mengatakan hatta yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Kemudian menjelaskan fa nawasibu 'asharatun wa jawazimu 18. Berarti sudah penjelasan tentang fi'il. Sekarang membahas tentang isim dan mulai pembahasannya dengan menjelaskan isim-isim yang dirafa'kan. Kemarin kenapa pembahasan fi'il itu didahulukan dari pembahasan isim? Karena semua pembahasan isim itu dibangun di atas pembahasan fi'il. Karena kita sudah jelaskan bahwa al-aslu fil amal itu lil af'al. Hukum dasarnya adalah yang beramal itu adalah fi'il, bukan isim. Sekarang bahas isim. Kenapa ketika membahas isim yang dibahas kok isim yang rafa' dulu? Kenapa tidak membahas isim yang nasab dulu? Kenapa yang didahulukan adalah isim yang rafa' dulu? Di sini dijelaskan oleh Syekh Mahfudi. Wa bada bil marfu'ati li'annaha umdah. Kenapa dimulai dengan isim yang dirafa'kan? Karena isim yang dirafa'kan itu umdah atau umdatul bab, karena dia adalah umdatul bab. Apa itu umdah? Umdah itu adalah sesuatu yang harus disebutkan dalam suatu kalam. Ya. Umdah itu ma la yustaghna anhu fil kalam. Sesuatu yang tidak mungkin tidak disebutkan dalam kalam, pasti ada. Nah, kita sudah jelaskan kalam itu cuma dua aja. Jumlah ismiyah, jumlah fi'il. Iya. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dengan khabar. Jumlah fi'iliyah dari fi'il fa'il. Mubtada marfu', mansub apa majrur? Marfu'. Khabar marfu'. Fi'il sudah dibahas di babul af'al. Fa'il marfu' apa? Marfu'. Nah, kalau diperhatikan di sini, tadi kita jelaskan umdah itu apa? Umdah itu sesuatu yang harus ada dalam kalam, ya kan? Jumlah ismiyah, apa umdahnya? Mubtada khobar. Nah, maka mubtada khobar itu namanya umdah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada jumlah ismiyah tanpa mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah, umdahnya apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il sudah dijelaskan, tersisa fa'il. Maka fa'il itu adalah umdah. Kalau diperhatikan, semua umdah itu marfu'. Jadi karena sesuatu yang menjadi umdatul kalam itu semuanya marfu', akhirnya dimulai dengan pembahasan marfu'at. Kenapa? Karena marfu'at itu umdatul bab, inti utama bab yang tidak mungkin ada kalam tanpa menyebutkan umdah. Kebalikan dari umdah apa? Kebalikan dari umdah adalah fadlah. Apa itu fadlah? Fadlah itu
sesuatu yang ditambahkan dalam kalam li aghradin, karena tujuan-tujuan. Jadi kita nggak mengatakan fadlah itu tidak ada faidahnya, enggak. Fadlah itu ada faidahnya, cuman dia sisipan atau tambahan dalam kalam, yang ditambahkan dalam kalam karena ada tujuan atau faidah tertentu. Gitu. Kenapa kita tahu fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Lazim itu yang tidak butuh maf'ul, muta'addi yang butuh pada maf'ul. Tadi kita sebutkan di jumlah fi'liyah umdahnya apa saja, fi'il dan fa'il doang. Loh, itu di fi'il muta'addi gimana? Dia butuh kepada maf'ul. Kok tidak dikatakan maf'ul bi itu umdah dalam jumlah fi'liyah yang fi'ilnya muta'addi? Kenapa maf'ul tidak masuk dalam umdah? Padahal fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul. Jawabannya adalah karena maf'ul bi itu kadang-kadang tidak dibutuhkan. Kadang-kadang tidak dibutuhkan meskipun fi'ilnya muta'addi. Contoh, kalau saya bilang kataba Zaidun, Zaid menulis. Dan ketika saya mengatakan kataba Zaidun, saya hanya ingin menjelaskan bahwa Zaid itu qad shadara minhul kitabah, bahwa Zaid itu tadi melakukan kegiatan yang namanya menulis, tanpa ada keinginan dari saya untuk menjelaskan tulisannya apa. Yang penting saya pengen menjelaskan bahwa Zaid itu tadi nulis. Bisa nggak begitu? Bisa kan? Berarti kadang-kadang jumlah fi'liyah meskipun fi'ilnya muta'addi, bisa nggak tanpa maf'ul bih? Bisa. Tapi bisa nggak jumlah fi'liyah tanpa fi'il fa'il? Tidak mungkin. Bisa nggak mubtada khobar tanpa jumlah ismiyah tanpa mubtada khobar? Tidak mungkin. Nah, jadi kita sudah menjelaskan kenapa maf'ul bih tidak masuk ke dalam umdah, padahal fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul bih. Jawabannya tadi, meskipun fi'ilnya muta'addi, kadang-kadang dia tidak butuh maf'ul, yaitu konteksnya kalau si mutakalim, orang pembicaranya, cuma ingin menjelaskan bahwa fi'il muta'addi tersebut telah dilakukan seseorang tertentu, tanpa ingin menjelaskan bahwa fi'ilnya terjadi kepada siapa atau terjadi kepada sesuatu apa. Gitu. Kemudian setelah marfu'at, bab selanjutnya apa? Mansubat. Kenapa setelah marfu'at membahas mansubat? Karena tadi kita sudah jelaskan dalam kalam ada umdah, yaitu intinya yang tidak mungkin tidak disebutkan, ada fadlah. Nah, hukum asalnya al-aslu fil fadlati an takuna mansubatan. Hukum asalnya fadlah itu adalah isim yang dinasobkan. Kita lihat fadlah apa saja selain fi'il fa'il dengan mubtada khobar dalam kalam maf'ul bih. Ya kan? Maf'ul bih fadlah kan? Mansub enggak? Mansub. Maf'ul ma'ah mansub apa enggak? Mansub. Zorof mansub. Hal mansub enggak? Mansub. Kalau kita perhatikan semua fadlah yang ada dalam kalam semuanya mansub. Makanya kita bilang al-aslu fil fadlati an takuna mansubatan. Hukum asalnya fadlah itu mansub. Oleh karena itu setelah marfu'at membahas mansubat. Kenapa? Karena di marfu'at kita membahas umdah. Setelah membahas umdah selesai, membahas fadlah. Sedangkan hukum asalnya fadlah itu mansub, maka setelah marfu'at membahas mansubat. Kemudian kenapa terakhir ditutup oleh majrurat atau mahfudatul asma, isim-isim yang dijarkan? Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang fadlah, fi'il itu tidak bisa maknanya sampai ke fadlah tersebut kecuali dengan bantuan huruf jar. Saya ulangin. Dakhala Zaidun fil fasli. Di sini kan fungsi fi di sini apa? Menyampaikan makna dakhala ke lafaz fasl. Lafaz dakhala maknanya tidak bisa sampai ke sini kecuali menggunakan huruf jar. Gitu. Nah, di sini al-fasli, umdah atau fadlah? Fadlah. Tadi kita bilang fadlah itu hukum asalnya
mansub. Loh, ini kenapa al-fasli tidak mansub? Karena fi'il dakhala di sini maknanya tidak bisa masuk ke al-fasli tanpa bantuan huruf jar. Jadi kenapa ditutup dengan pembahasan mahfudot? Karena mahfudot itu isinya membahas tentang mansubat yang tidak bisa dinasobkan oleh fi'il tanpa huruf jar. Jadi isim-isim yang dijarkan itu sebetulnya dia itu isim-isim yang dinasobkan, cuman fi'il tidak bisa menasobkan isim tersebut tanpa bantuan huruf jar. Gitu, jelas ya? Jadi saya ulangi lagi, mahfudat itu sebenarnya adalah mansubat, cuman dia tidak bisa dinasobkan oleh fi'ilnya tanpa bantuan huruf jar, atau dalam ilmu nahwu sering disebut dengan fi'il yang muta'addi bi harfil jar, fi'il yang muta'addinya itu menggunakan huruf jar. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, al-marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dirafa'kan itu ada 7, wahiyya yaitu al-fa'il wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, fa'il dan naibul fa'il, wal mubtada'u dan mubtada, wa khabaruhu dan khabar mubtada, wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan akhwatiha, wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna wa akhwatiha, wa tabi'u lil marfu' dan isim-isim yang mengikuti terhadap isim yang dirafa'kan. Wa huwa arba'atu asya'a, at-tabi'u lil marfu' ada 4. An-na'tu pertama na'at, wal 'atfu yang kedua 'athaf, wa tawkidu ketiga tawkid, wal badalu yang keempat badal. Fahadhihi asyaratun, maka isim yang dirafa'kan itu ada 10, wa tawabi'u minha arba'ah, dan tawabi' dari marfu'at itu ada 4. Wa qad afrada li kulli wahidin minha baban, dan musannif sudah membahas secara sendiri-sendiri satu persatu marfu'at tersebut dalam bab khusus. Sebetulnya dalam bab khusus. Wa bada'a bi babil fa'ili, dan musannif memulai dengan bab fa'il. Kenapa dimulai dengan bab fa'il? Kenapa enggak mubtada dulu? Yang merofakkan fa'il apa? Fi'il. Fi'il itu amil lafzi atau amil ma'nawi? Amil lafzi. Kenapa amil lafzi? Karena jelas terlihat doroba zaidun. Apa yang merofakkan zaidun? Fi'il berupa doroba. Jelas tidak terlihat? Terlihat jelas dan bisa diucapkan, malfuz. Maka amil lafzi. Mubtada. Apa yang merofakkan mubtada? Amil ibtida. Amil ibtida itu amil lafzi atau amil ma'nawi? Amil ma'nawi, tidak bisa diucapkan, tidak malfuz. Amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Nah, oleh karena itu dimulai dengan bab fa'il. Kenapa? Karena fa'il mah amilnya adalah amil lafzi, sedangkan mubtada itu amilnya adalah amil ma'nawi. Amil lafzi lebih kuat dari amil ma'nawi, maka didahulukan bab fa'il. Kenapa enggak memulai dengan bab naibul fa'il? Karena naibul fa'il itu adanya kalau tidak ada fa'il. Kalau masih ada fa'il, tidak bisa ada naibul fa'il. Makanya dimulai dengan bab fa'il. Babul fa'ili. Adapun ini itu bab fi'il. Ai hadza babun dzakara fihi ahkamal fa'ili atau dzukira fihi ahkamul fa'ili. Ini adalah bab yang di dalamnya disebutkan hukum-hukum fa'il. Nah, ini ibarah Syekh Mahfudi ini ingin menunjukkan bahwa ucapan Ibnu Ajurumi babul fa'il di dalamnya ada kalimat-kalimat yang dibuang. Kalimat asalnya hadza babu ahkamil fa'il. Hadza babu ahkamil fa'il. Maka lafaz bab itu khabar mubtada yang dibuang, takdirnya hadza bab. Kemudian di lafaz babul fa'ili, di situ ada mudhaf ilaih yang dibuang, takdirnya babu ahkamil fa'ili. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, al-fa'ilu huwa ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Apa itu fa'il menurut bahasa ini? Fa'il secara istilah ya. Fa'il secara bahasa itu apa? Man aujadal fi'la, orang yang melakukan perbuatan. Contoh, kita melihat Zaid sedang berlari. Apa itu fa'il? Zaid yang sedang berlari itu menurut
menurut bahasa, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan. Menurut ulama nahwu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Kenapa? Karena nahwu itu ngomongin lafaz. Jadi dalam ilmu nahwu, fa'il itu bukan Zaid yang mukul, tapi fa'il itu adalah Zaid yang ada di lafaz doroba Zaidun. Gitu ya. Jadi bukan Zaidnya yang di alam nyata, yang kita lihat oleh mata, bukan itu fa'il. Tapi fa'il itu dalam ilmu nahwu, kalau saya bilang doroba Zaidun, nah Zaid yang saya ucapkan itu yang jadi fa'il. Kenapa? Karena fa'il di ilmu nahwu itu isim. Isim itu termasuk dari aqsamul kalam. Kalam itu adalah al-lafzu. Jadi gitu ya. Jadi kalau di ilmu nahwu fa'il itu bukan orang yang mukulnya, tapi lafaz yang saya ucapkan doroba Zaidunnya itu. Sama seperti fi'il. Fi'il di ilmu nahwu bukan kegiatan Zaid ketika memukul, bukan perbuatan Zaid ketika memukul di alam nyata itu. Bukan itu fi'il di ilmu nahwu. Fi'il di ilmu nahwu itu apa? Lafaz seseorang yang mengatakan doroba. Lafaznya bukan kejadian di luarnya. Fa'il itu apa? Alismul marfu'u, isim yang dirafa'kan yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Isim di situ mencakup isim sharih dan isim muawwal. Alismu di situ masuk dalam sharih dan muawwal. Contoh sharih apa? Sharih itu seperti doroba atau qoma Zaidun. Zaid itu namanya sharih. Mencakup juga muawwal. Muawwal itu apa? Muawwal itu isim tapi ba'da ta'wil. Isim tapi setelah ditakwil. Contohnya yu'jibuni antakuma. Yu'jibuni antakuma. Ini fa'il juga. Loh, ini kan bukan isim. Kita jawab, ini bukan isim sebelum ditakwil. Kalau setelah ditakwil dia akan jadi isim. Apa takwilnya? Qiyamuka. Yu'jibuni qiyamuka. Jadi isim awal itu adalah isim yang setelah ditakwil dia akan jadi isim sharih. Jelas ya? Isim di situ sharih dan muawwal. Al-marfu' isim yang dirafa'kan. Nah, kalimat isim, fa'il itu adalah isim. Maka fa'il itu tidak mungkin huruf. Tidak ada huruf yang jadi fa'il. Dan fa'il juga tidak mungkin fi'il. Tidak ada fi'il yang jadi fa'il. Jelas ya? Al-marfu' yang dirafa'kan. Lafaz al-marfu', isim yang dirafa'kan itu mencakup baik rafa'nya itu lafzon, rafa'nya malfuz, bisa diucapkan seperti ja'a Zaidun. Rafa'nya itu kan malfuz, bisa diucapkan dun. Atau marfu'nya itu takdiran, seperti ja'al fata. Al-fata marfu', tapi rafa'nya tidak malfuz. Cuman rafa'nya itu dikira-kirakan pada alif. Kenapa dikira-kirakan pada alif? Karena ta'adzur. Mencakup juga marfu'un mahallan. Ya, dirafa'kan secara mahal, yaitu pada isim-isim mabni. Kalau marfu'un takdiran itu pada isim maksur dan isim manqus. Kalau marfu'un mahallan itu kasusnya di isim mabni. Contohnya ja'a man dorobani, telah datang orang yang memukul saya. Man di sini kan isim mabni. Gimana i'rabnya? Man di situ isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, fa'il dari ja'a. Mencakup juga marfu' secara mahal. Maka lafaz kemudian marfu' di situ mencakup juga isim yang majrurun lafzan marfu'un taqdiran. Secara lafaz dia majrur, tapi secara takdir dia marfu'. Contohnya seperti apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahidan. Nah, gimana i'rab Allahi? Allahi fa'ilun
marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahall bil harakati allati ijtalabaha harfu jarrin zaid wa hiya al-kasrah. Intinya Allah di sini marfu' dengan dhammah, cuma dhammahnya muqaddarah. Jadi dia secara lafaz dijerkan oleh ba, majrurun lafzan, tapi secara takdir dia marfu'. Jelas ya? Marfu'un muqaddarun. Alamat rafa'nya dikira-kirakan di akhirnya. Kenapa dikira-kirakan? Karena Allah di sini lafzul jalalah di sini ishtighal mahal, sibuk dia. Apakah mau dhammah karena dia jadi fa'il, atau dia mau kasrah karena ada ba zaidah. Jadi kedudukan Allah lafzul jalalah di sini fa'il, bukan majrurun bil ba. Kenapa? Karena huruf ba-nya itu huruf jar zaid. Maka fa'il itu tidak mungkin majrurun lafzan takdiran wa mahallan, tidak mungkin. Jadi lafaz al-marfu' itu mengecualikan isim yang majrur. Isim yang majrur tidak mungkin jadi fa'il, kemudian isim yang mansub tidak mungkin juga jadi fa'il. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Kalimat al-madhkuru qablahu fi'luhu itu mengecualikan semua marfu'at. Mengecualikan semua marfu'at. Jadi semua marfu'at tidak akan jadi fa'il kecuali fa'il dan nanti lafaz-lafaz yang saya sebutkan ya. Jadi semua marfu'at selain fa'il keluar dari definisi fa'il. Kita lihat mubtada. Apakah mubtada madhkurun qablahu fi'luhu? Tidak, karena sebelum mubtada tidak ada fi'il. Khobar, apakah sebelum khobar ada fi'il? Enggak ada. Nah, sedangkan fa'il itu sebelumnya disebutkan fi'il. Maka semua marfu'at yang sebelumnya tidak disebutkan fi'il tidak masuk dalam ta'rif, seperti mubtada, khobar, kemudian khobar inna, kemudian tawabi'. Cuman lafaz al-madhkur qablahu fi'luhu itu secara zahir tidak mengecualikan beberapa marfu'at. Contohnya isim kana. Isim kana sebelumnya disebutkan fi'il enggak? Disebutkan fi'il, yaitu kana. Kemudian naibul fa'il, ya, duiba zaidun. Naibul fa'il sebelumnya disebutkan fi'il enggak? Disebutkan fi'il. Kemudian tawabi' lil marfu'. Contoh jaa zaidun al-karimu. Jaa zaidun al-karimu. Al-karimu sebelumnya disebutkan fi'il enggak? Disebutkan jaa kan? Sebelumnya ada fi'il kan? Ada. Nah, gimana ini? Kita kan ingin membahas fa'il. Kok definisinya mencakup isim kana, mencakup juga tawabi', mencakup juga naibul fa'il. Gimana cara kita mengeluarkan isim kana, naibul fa'il dan tawabi' dari definisi fa'il? Gimana caranya? Nah, caranya kita lihat lafaz fi'luhu. Di situ di kitab fi'luhu hanya kembali kemana? Hanya kembali ke isim marfu'. Jadi fa'il itu sebelum fa'il disebutkan fi'ilnya si fa'il. Jadi fa'il itu isim yang dirofahkan yang sebelumnya disebutkan fi'il dari isim yang dirofahkan tersebut. Kita lihat. Kalau isim kana zaidun qa'iman, sebelumnya memang disebutkan fi'il, yaitu kana. Tapi apakah kana itu fi'luhu? Apakah kana itu fi'ilnya Zaid? Bukan. Kana bukan fi'ilnya Zaid. Yang jadi fi'ilnya Zaid itu qa'imannya. Ya kan? Kananya bukan. Husulnya Zaid itu bukan fi'ilnya Zaid. Itu fi'ilnya Allah. Ya kan? Husulnya Zaid bukan fi'ilnya Zaid. Sedangkan fa'il itu adalah al-madhkuru qablahu fi'luhu.
isim yang dirafa'kan yang sebelumnya disebutkan perbuatan dari isim yang dirafa'kan tersebut. Kalau kana, memang isim kana memang sebelumnya disebutkan fi'il, tapi fi'il yang disebutkan bukan perbuatan dari isim yang dirafa'kan tersebut, tapi perbuatannya adalah khobarnya. Jelas ya? Kemudian naibul fa'il, duriba Zaidun. Memang dia isim yang dirafa'kan yang sebelumnya disebutkan fi'il, tapi fi'il yang disebutkan bukan fi'luhu, bukan fi'il dari isim yang dirafa'kan tersebut. Dalam kalimat duriba Zaidun, apakah yang melaksanakan pemukulan itu Zaid? Bukan, tapi Zaid yang menerima pukulan. Nah, maka isim kana dikecualikan dengan lafaz hak di situ, fi'luhu, hak domirnya. Sama, naibul fa'il juga dikecualikan, dikeluarkan dari definisi fa'il dengan hak domir yang ada di lafaz fi'lu tersebut. Kemudian sama tawabi'. Tawabi' lil marfu' itu dikecualikan dari definisi fa'il dengan lafaz fi'luhu, hak domirnya itu. Kenapa? Karena ja'a di sini bukan fi'ilnya dia, tapi fi'ilnya Zaid, fi'ilnya matbu', bukan fi'ilnya tabi'. Fi'il dari isim yang dia ikuti, bukan fi'il dari isim yang mengikutinya. Jelas ya? Fuhima minhu annal fa'ila la yakunu illa isman. Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa fa'il itu tidak mungkin kecuali dia itu isim. Wala yakunu fi'lan wala harfan. Tidak mungkin fa'il itu fi'il dan tidak mungkin huruf. Sudah kita jelaskan. Wa fuhima min qawlihi al-madhkur wa fuhima min qawli, dan bisa dipahami dari ucapan Ibnu Ajurumi lafaz al-madhkuru qablahu fi'luhu. Apa yang bisa dipahami? Annal fa'ila la yakunu illa muta'akhiran. Bahwasanya fa'il itu la yakunu illa mutaakhiran, fa'il itu selalu berada di akhir an fi'lihi, setelah fi'ilnya. Wala yataqaddamu alaihi, dan tidak mungkin fa'il itu mendahului fi'ilnya. Ya, karena beliau bilang al-madhkuru qablahu fi'luhu, fa'il itu fi'ilnya disebutkan sebelum fa'ilnya. Jadi tidak mungkin fa'il mendahului fi'ilnya. Ini madhabnya ulama Basrah. Ini madhabnya ulama Basrah. Ulama Kufah mengatakan fa'il itu bisa mendahului fi'ilnya. Jadi Zaidun qoma. Menurut ulama Basrah, Zaid itu mubtada plus dia juga fa'il dari qoma. Jadi i'rabnya Zaid mubtadaun wa huwa fa'ilun li qoma marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau ulama Basrah tidak. Koma di sini fa'ilnya bukan Zaid, tapi dhamir mustatir yang ada di lafaz koma yang kembali kepada Zaid. Bukan Zaidnya, tapi dhamir mustatir yang jadi fa'il. Apa efeknya? Dampaknya apa? Dampaknya nanti ketika mubtadanya itu musanna dan jama'. Ketika mubtadanya isim tasniyah dan jama'. Contohnya Zaidani. Kalau ikut ulama Basrah, maka Zaidani yakumani atau qoma. Ini ikut ulama Basrah. Kenapa? Karena fa'il yakumani itu dhamir mustatir yang kembali ke Zaidani. Zaidani isim tasniyah, otomatis dhamir yang akan kembali ke Zaidani juga harus isim tasniyah atau dhamir yang menunjukkan kepada musanna mudzakkar. Qoma juga harus dhamir mustatir atau dhamir yang sesuai dengan musanna mudzakkar. Tapi kalau ikut ulama Kufah, Zaidani qoma atau yakum, meskipun Zaidani, sama seperti Zaiduna. Kalau ikut ulama Basrah, Zaiduna yakumu, yakumuna atau qomu. Kalau ikut ulama Kufah, Zaiduna tetap qoma dan tetap yakumu. Kenapa begitu?
Karena kalau ikut ulama Basrah, fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke Zaidani dan Zaiduna. Sedangkan Zaidani dan Zaiduna dia isim tasniah dan jamak. Maka dhamir yang kembali ke Zaidani dan ke Zaiduna harus berupa dhamir yang sesuai dengan mustanna mudzakkar. Tapi kalau kata ulama Kufah mengatakan yang jadi fa'il koma itu bukan dhamir mustatir, tapi Zaidaninya. Kalau ikut ulama Kufah, yang jadi fa'il koma di sini bukan dhamir mustatir, tapi Zaidunanya. Sedangkan kaidahnya seperti ini. Kaidahnya fi'il itu yabqa mufradan ma'al fa'il al-mutsanna wal jama' wal majmu'. Saya ulangi lagi, kaidahnya fi'il itu yabqa mufradan ma'al fa'il al-mutsanna wal majmu'. Fi'il itu akan tetap mufrad meskipun fa'ilnya tasniyah atau jama'. Contoh, kalau kita ikut ulama Basrah, kalau fi'ilnya ditarik ke depan, kalau fi'ilnya di sini, apakah kita akan bilang Komu Zaiduna? Enggak kan? Kita akan tak menulis koma Zaiduna kan? Kenapa? Karena fi'il ya baqa mufradan. Fi'il akan tak mufrad meskipun fa'ilnya jama'. Sama di sini. Kita akan tak bilang mengikuti ulama Basrah. Kita akan tak bilang koma Zaidani. Kenapa? Karena fi'il ya baqa mufradan akan tak mufrad meskipun fa'ilnya musanna. Nah, begitu kata ulama Kufah. Kata ulama Kufah yang jadi fa'il koma di sini itu Zaiduna dan Zaidani. Jadi mau ditaruh di depan, mau ditaruh di belakang akan tetap koma. Ketika di depan koma Zaiduna, ketika di belakang koma Zaiduna. Ulama Basrah enggak. Fa'ilnya bukan Zaidani dan Zaiduna kalau ditaruh di belakang, tapi dhamir mustatir yang kembali ke dia. Itu penjelasan annal fa'ila la yakunu illa mutaakhiran an fi'lihi wa la yataqaddamu alayhi qawluhu wa huwa ala qismaini. Ucapan Musannif Ibnu Ajurumi, fa'il itu ada dua bagian, zahirin wa mudmarin. Ada zahir, ada mudmar. Fa zahiru nahwu qaulika qama zaidun. Fa'il zahir itu seperti ucapanmu lafaz qama zaidun. Fa'ilnya zahir enggak? Zahir zaidun. Wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Ini ada isyarat di ucapan Ibnu Ajurumi di sini. Kadang-kadang fa'il itu mufrad, qama zaidun. Kadang-kadang musanna, qama zaidani. Kadang-kadang jama' qama zaiduna. Kadang-kadang mudhaf, qama akhuka. Atau isyaratnya adalah bahwa fa'il itu marfu'nya kadang-kadang dengan dhammah yaitu qama zaidun, dan kadang-kadang alif yaitu qama zaidani. Alamat rafa'nya alif. Kadang-kadang alamat rafa'nya waw, qama zaidu. Kadang-kadang alamat rafa'nya waw, qama akhuka. Itu isyarat-isyarat di kalamnya Ibnu Ajurumi. Tadi ada yang saya pikirin apa yang lupa. Yani annal fa'ila mahsurun fi qismaini. Kata Syekh Makudi, fa'il itu terbatas pada dua bagian, zahirin wa mudmarin. Fa'il zahir dan fa'il mudmar. Fa'il zahir itu yang maknanya bisa difahami tanpa butuh kepada perkara lain. Qama zaidun. Zaid itu bisa difahami hanya dengan melihat Zaid. Ya kan? Ketika kita melihat Zaid, kita paham nggak makna Zaid? Paham. Kalau mudmar tidak bisa difahami kecuali menggunakan perkara lain yang disebut dengan qarinah. Dhamir itu tidak bisa difahami tanpa qarinah. Contoh, kalau saya bilang darabtu, saya memukul. Bisa tidak sami' atau pendengar, orang yang mendengar lafaz darabtu mengetahui makna tu di sini kalau tidak melihat yang ngomong siapa? Nggak bisa.
Di sini yang harus difahami, tu itu maknanya bukan mutakalim. Tu di sini domir tu itu dia domir mutakalim, tapi maknanya bukan mutakalim. Maknanya itu adalah mutakalim tertentu, yaitu yang mengucapkan lafaz dorobtunya. Jelas ya? Jadi kalau saya yang bilang dorobtu, maka tu di situ maknanya adalah saya ini. Kalau yang bilang Zaid ngomong dorobtu, maka makna tu-nya itu adalah si Zaid yang lagi ngomong dorobtu, gitu ya. Itu makna tu. Jadi tu itu maknanya bukan mutakalim, tapi maknanya adalah orang yang mengucapkan lafaz tersebut. Itu makna tu. Bisa nggak kita mengetahui kalau saya ngomong dorobtu, makna tu di situ kan saya. Bisa nggak orang yang mendengar lafaz dorobtu ketika saya ngomong dorobtu mengetahui makna tu tanpa melihat saya? Enggak. Berarti untuk mengetahui makna tu butuh kepada qorina, butuh kepada perkara lain. Apa itu? Harus melihat takallum, harus melihat orang yang ngomong, kejadian ngomongnya itu. Nah, maka tu tidak bisa difahami tanpa mengetahui at-takallum, tanpa mengetahui mutakallim. Butuh qorina enggak? Butuh. Beda dengan Zaid. Kita akan faham makna Zaid hanya dengan mendengar lafaz Zaid. Tapi kalau tu, bisa nggak paham tu itu tanpa melihat orang yang ngomong? Nggak bisa. Jadi butuh kepada qorina atau perkara lain yang menjelaskan makna tu. Atau dorobta, atau dorobaka ya, dorobaka, atau dorobta lah. Bisa nggak kita mengetahui makna tak di situ tanpa melihat khitab, tanpa melihat mukhatab? Nggak bisa. Kalau saya bilang dorobaka Muhammad, dorobaka Muhammad, apa makna ka di situ? Makna ka di situ ini personal ini. Jadi bukan mukhatab maknanya. Kaf itu maknanya bukan mukhatab. Kaf lil khitab tapi maknanya bukan itu. Maknanya itu orang yang lagi diajak ngomongnya itu yang merupakan makna dorobaka. Sama dorobta ya. Dorobta maknanya bukan mukhatab. Dorobta itu maknanya itu orang yang lagi diajak ngomongnya itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui makna dorobta, ingin mengetahui makna taknya itu, butuh kepada apa? Butuh kepada khitab. Butuh kepada taujihul kalam lil ghair, butuh pada khitabnya. Harus melihat khitabnya langsung. Kalau melihat khitabnya langsung, baru kita memahami makna dorobta. Kenapa sih kita harus kenapa sih makna tu itu bukan mutakalim, makna ta itu bukan mukhatab? Kenapa? Kalau makna tu itu mutakalim, maka nanti tu itu jadi muradif dari lafaz mutakalimun. Ya, mutakalim maknanya apa? Orang yang ngomong. Kalau tu ini maknanya sama dengan maknanya mutakalim, nanti tu ini muradif dari lafaz ini kan? Sedangkan tu itu bukan muradif ini. Jelas ya? Ini kalau ingin paham masalah ini dengan baik, ada di ilmu wad'i. Ada di ilmu namanya ilmu wad'i. Makanya semua ilmu itu saling melengkapi. Ya, kalau ingin mendalam paham domir itu apa sih? Kalau pengen dalam memahami itu, harus belajar ilmu lainnya, yaitu ilmu wad'i. Makanya semua ilmu garap semuanya. Jangan ditinggalkan. Semua ilmu-ilmu dalam yang dipelajari ulama terdahulu semuanya penting, saling membantu satu sama lain. Sama domir ghaib, doroba. Tidak bisa kita memahami. Saya lagi ngomong sama orang, kemudian saya bilang doroba zaidan. Saya bilang doroba zaidan. Bisa nggak orang yang sedang saya ajak ngomong memahami siapa fa'il doroba yang merupakan domir ghaib itu tanpa mengetahui marji' domirnya? Nggak mungkin. Jadi butuh kepada qarina lain. Apa itu? Marji' domirnya. Kita sedang menjelaskan fa'il itu ada zahir. Zahir itu apa? Yang bisa dipahami hanya dengan melihat lafaznya atau mendengar lafaznya. Ada mudmar. Mudmar itu apa? Yang tidak bisa dipahami kecuali menggunakan qarina. Qarinahnya ada 3.
Kalau domirnya mutakalim maka korinahnya adalah takallum. Kalau domirnya domir mukhotob maka korinahnya adalah khitab, kegiatan ngobrolnya itu. Kalau ghaib korinahnya adalah marji' domir. Thumma mathala az-zahira bi arba'ati muthulin. Kemudian Ibnu Ajurumi memberi contoh fa'il zahir dengan 4 contoh. Al-awwal yang pertama, qama zaidun. Lafaz qama zaidun wa yaqumu zaidun. Zahir ya. Fa'ata bil fa'ili. Maka beliau mendatangkan fa'il mufradan dalam keadaan mufrad. Wa nawwa'al fi'la ila naw'aini, dan beliau membentuk atau mendatangkan fi'il yang bermacam-macam menjadi 2 macam. Madin, yaitu pertama fi'il madhi wa huwa qama, yaitu lafaz qama, wa mudhari'in, dan fi'il mudhari' wa huwa yaqumu. Atsani qama zaidani, yang kedua lafaz qama zaidani wa yaqumu zaidani. Fa'ata bil fa'ili musannan, maka beliau mendatangkan fa'il yang berupa isim musanna. Wa nawwa'al fi'la aidan ila madhin wa mudhari'in, dan membagi fi'il menjadi madhi dan mudhari' di contohnya. Atsalits, yang ketiga, qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Fa'ata bil fa'ili jam'an, maka fa'ilnya mendatangkan dengan bentuk jamak. Wa nawwa'al fi'la aidan ila madhin wa mudhari'in, dan fi'ilnya dibentuk menjadi 2 macam, yaitu madhi dan mudhari'. Ar-rabi'u, yang keempat, qama akhuka wa yaqumu akhuka. Fa'ata bil fa'ili ma'al fi'la ini minal asmaul khamsah, maka beliau mendatangkan fa'il dengan 2 fi'il dari asmaul khamsah. Wa hadza kullu taqribun minhu lil mubtadi, semua ini untuk memudahkan bagi mubtadi. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di awal-awal. Beliau mendatangkan bentuk-bentuk fi'il dan bentuk-bentuk fa'il. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, wal mudmaru isim dhamir nahwu qaulika, itu seperti ucapanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Jelas semuanya. Darabtu dhamir ana, darabna dhamir nahnu, darabta dhamir anta, darabti dhamir anti, darabtuma antuma, darabtum antum, darabtunna antunna, daraba huwa, darabat hiya, daraba huma, darabuhum, darabna hun. Al-fa'ilu fi hadhil muthli kulluha dhamirun. Fa'il di contoh-contoh ini semuanya dhamir. Wa huwa mabniyun, dan dhamir itu mabni. La yazharu fihi al-i'rab, tidak mungkin mu'rab atau tidak zahir i'rabnya. Fata'u fi darabtu dhamirul mutakallimi wahdahu. Ta di lafaz darabtu itu adalah dhamir mutakallim wahdah. Tapi harus diingat, makna tu bukan mutakalim wahdah, tapi maknanya adalah mutakalim wahdah muayyan, mutakalim tertentu yang bisa diketahui ketika kita melihat orang yang sedang ngomong. Ketika kita mengetahui takallum, kegiatan ngomongnya, baru kita tahu makna tu yang sesungguhnya. Jadi makna tu ketika Ahsan ngomong dorob tu dengan makna tu ketika saya ngomong dorob tu beda. Kenapa? Karena kalau Ahsan yang ngomong dorob tu, maka makna tu di situ siapa? Kalau saya ngomong darabtu, maka makna tu di situ ya saya itu langsung, orang yang ngomongnya langsung. Jadi mutakallim wahdah muayyan tertentu yang bisa diketahui ketika kita mengetahui kegiatan takallum. Wa nafi darabna dhamirul mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Na di lafal darabna itu dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, sama seperti tadi ya, muayyan juga. Awil mutakallimi al-mu'azzimi nafsahu, atau mutakallim yang mengagungkan dirinya sendiri. Wa ta'ul maftuhatu fi darabta, sedangkan dan ta yang di harokati fathah dalam lafaz darabta lil mukhatabi al-wahidil mudzakkar, maknanya adalah mukhatab yang wahid, yang satu, yang mudzakkar. Jadi ta itu dhamir bagi mukhatab, orang yang sedang diajak ngomong, yang bentuknya mufrad, yang bentuknya mudzakkar. Wa ta'ul maksuratu fi darabti lil mukhatabatil wahidatil mufradati al muannatsati. Sedangkan ta yang dibaca kasrah dalam lafaz darabti adalah dhamir yang menunjukkan kepada mukhatabah, orang yang sedang diajak bicara. Al wahidati, yang sendirian. Al mufradati sama. Al muannatsati yang bentuknya perempuan. Wa dhamiru fi darabtuma, dhamir dalam darabtuma lil musanna
maknanya adalah menunjukkan kepada dua orang yang sedang diajak bicara yang musanna, dua orang. Al-mukhatab yang sedang diajak bicara, mudzakkaron kana muannatsan, baik mudzakkar atau muannas. Lihat di situ domirnya darabtuma. Mana domirnya di situ? Domir di lafaz darabtuma itu taknya. Taknya itu yang domir. Taknya yang domir. Jadi kemudian lil musanna, ya. Domir di lafaz darabtuma lil musanna menunjukkan makna musanna. Musannanya diwakili oleh lafaz apa? Diwakili oleh huruf alif. Darabtuma. Alif ini lil musanna menunjukkan kepada musanna. Kemudian al mukhatab yang sedang diajak bicara. Mukhatab diwakili oleh huruf apa? Diwakili oleh huruf ta. Jadi domirnya itu taknya, mukhatab, taknya. Adapun alif itu menunjukkan kepada tasniyah. Kemudian mim buat apa? Mim itu huruf imad. Mim huruf imad. Apa maksudnya huruf imad? Maksudnya adalah gini. Tuma itu kan mukhatab, musanna mukhatab. Harusnya tidak perlu mim. Kalau nggak pakai mim, itu fungsinya akan jadi seperti ini, dorob ta, ya kan? Ta mukhatab, alifnya musanna. Cukup dengan ta ini kan? Kenapa harus ada mim? Kalau dibiarkan seperti ini, itu nanti akan tertukar dengan dorobta yang digunakan untuk mufrad mukhatab muzakkar. Karena sah-sah aja ketika seseorang mengatakan dorobta kemudian dia panjangkan dorobta, ya kan? Bisa kan? Nanti akan tertukar. Supaya tidak tertukar, didatangkan mim, dorob tuma. Jadi mim di situ huruf imad. Kenapa disebut huruf imad? Karena mim di situ didatangkan liya'tamida 'alaiha al-alif. Supaya alif itu i'timad, berpegangan kepada mim tersebut, supaya bisa dibedakan antara mukhatab mufrad muzakkar dengan mukhatab musanna. Jadi mim huruf imad. Kenapa disebut huruf imad? Li'annahu i'tamada 'alaihi al-alif lil farqi baina al-mufrad al-mukhatab al-mudzakkar wal musanna al-mukhatab. Jelas ya? Cuman ada masalah di sini. Tadi kan kalau nggak pakai mim, untuk menunjukkan muzakkar musanna cukup mengatakan dorobta. Taknya fathah apa dhammah? Fathah. Kenapa tiba-tiba ada mim jadi dorobtuma? Kenapa nggak dorobtama? Karena ta itu kan ketika mufrad muzakkar dorobta maftuhah, dibaca fathah. Kenapa ketika ada mim kok dibaca dhammah jadi dorobtuma? Harusnya kalau mim di situ hanya untuk membedakan antara mufrad muzakkar dengan musanna mukhatab, kalau hanya fungsinya seperti itu, sudah cukup dibaca dorobtama saja, tidak perlu dibaca dhammah kan? Karena sudah terjadi farkunnya, fungsinya udah muncul, membedakannya itu udah terjadi tanpa didomahkan. Kenapa perlu didomahkan? Kalau diperhatikan, dhammah itu kalau dibaca gimana? U itu adalah sebagian dari waw, ya kan? Dhammah itu sebagian dari waw, benar nggak? Waw, al waw, wa. Nah, dhammah u itu ba'dul waw, sebagian dari waw. Makhraj waw apa? Syafatain, ya kan? Makhraj tempat keluarnya waw itu syafatain. Makhraj mim apa? Syafatain. Makhraj mim syafatain, makhraj waw syafatain. Kalau dia dibaca dorob tama, makhrajnya beda. Tapi kalau dibaca dorob tuma, u makhrajnya syafatain, mim makhrajnya syafatain. Supaya cocok maka tidak dibaca dorob tama tapi didomahkan supaya makhrajnya sama sehingga mudah diucapkan. Jelas ya?
Wa dhamiru fi darabtum lil jam'il mudzakkari. Dhamir dalam lafaz darabtum itu digunakan untuk jamak muzakkar mukhatab. Jamak muzakkar mukhatab. Jamak pertama mukhatab diwakili oleh apa? Diwakili oleh ta. Darabtum. Sama di sini tidak dibaca darabtam tapi dibaca darabtum. Kemudian jamaknya itu diwakili oleh waw. Jamak mudzakarnya diwakili oleh waw. Jadi asalnya darabtumu. Jamak mudzakarnya diwakili oleh waw. Kemana wawnya? Atau wawnya dibuang supaya mudah diucapkan darabtum. Kemudian tahu dari mana bahwa asalnya darabtumu? Dalilnya adalah kalau kita mendatangkan domir, wawunya balik lagi. Contohnya darabtumuhu. Ada wawunya kan? Darabtumuhu. Ada wawunya di situ. Jadi wawu di situ adalah yang menunjukkan makna mukhatab jama', atau ya jama' mukhatabnya. Kemudian enggak. Jamak mudzakkar yang menunjukkan pada jamak mudzakkar, baunya itu ya. Darabtumu. Bau di situ menunjukkan kepada al-majmu' al-mudzakkar, sedangkan taknya menunjukkan apa? Menunjukkan kepada mukhatab. Kemudian mim, buat apa di situ? Sama seperti tadi, mim itu huruf imad. Fungsinya apa? Membedakan antara dorob. Kalau nggak ada mim kan dibaca dorobtu. Nah, supaya tidak tertukar dengan domir mutakalim. Kalau tidak ada mim akan tertukar dengan domir mutakalim, dorobtu. Tapi ada mim supaya membedakan antara domir mutakalim dengan mudzakkar mukhatab jama' ya. Gitu ya. Wa dhamiru fi darabtunna lil mukhatabat. Dhamir di lafaz darabtunna itu fungsinya untuk mukhatabat jamak muannas yang mukhatabah. Nun pertama, darabtunna itu ada dua nun. Taknya itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan kepada mukhatabahnya itu. Kemudian nun kedua itu untuk muqabalah mim yang ada di lafaz darabtum. Jadi dia jadi perbandingan dari mim yang ada di lafaz darabtum. Ada mimnya kan? Nah, di mukhatab muannas jama muannas mukhatab ada nunnya, itu perbandingan dari mim, muqabalah mim ya, li muqabalatil mimi fi darabtum. Nun kedua darabtunna ada dua nun. Nun kedua itu menunjukkan kepada jam'ul inath, menunjukkan kepada jama' muannas. Wa dhamiru fi daraba lil wahidil ghaibi. Dhamir di lafaz daraba maknanya adalah mufrad ghaib mudzakkar. Wa huwa mustatirun, dhamirnya mustatir. Fa idza qulta zaidun daraba, kalau kamu mengatakan zaidun daraba, fa fi daraba dhamirun mustatirun. Maka dalam lafaz daraba ada dhamir mustatir, taqdiruhu huwa, takdirnya huwa. Wala yutakallamu bihi, dan dhamir mustatir di situ tidak akan pernah bisa diucapkan karena dhamir mustatir itu adanya di hati. Doroba ada dhamir di mana? Mustatir, di hati, di pikiran orang yang ngomongnya itu. Gimana? Falau qulta zaidun daraba huwa, kalau kamu mengatakan zaidun daraba huwa, apakah huwa di situ jadi fa'il? Padahal tadi kita bilang fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dan dhamir mustatir itu adalah amrun qalbiyun, perkara yang ada di hati mutakalim. Kalau kita mengatakan zaidun daraba huwa, lam yakun huwa fa'ilan, maka huwanya bukan jadi fa'il li daraba, bagi fi'il daraba. Kenapa? Bal huwa taukidun, karena dia jadi
taukid lidzalika dhamiril mustatir, bagi dhamir mustatir tersebut, karena tadi syarih pensyarah mengatakan dhamir mustatir selamanya tidak akan pernah bisa diucapkan. Ya, doroba dhamirnya fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tidak akan pernah bisa diucapkan. Enggak bakal dhamir mustatir itu adanya di sini. Gimana nih kalau ada orang yang ma'irab fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Katanya dhamir mustatir tidak bisa diucapkan. Itu diucapkan takdiruhu huwa. Itu hanya untuk memudahkan. Sebenarnya dhamir mustatir itu bukan huwa. Ya, sesuatu yang ada dalam hati mutakallim. Alladzi huwa fa'ilun, yang mana dhamir mustatir itu jadi fa'il. Wa kadzalika dorobat. Begitu juga dorobat. Dorobat di situ fa'ilnya dhamir mustatir. Taknya ngapain? Tak di situ hanya huruf yang menunjukkan kepada taknis. Tadi situ hanya harfun dalun ala taknis, la mahala lahu min i'rab. Dia hanya huruf, bukan domir. Jadi dorobat, taknya bukan domir tapi dia huruf. Idza qulta hindun dorobat, kalau kamu mengatakan hindun dorobat, fa fi dorobat dhamirun mustatirun, maka dalam lafaz dorobat di situ ada dhamir mustatir wa huwal fa'il, dan dialah yang jadi fa'il. Wa la yajuzu izharu, selamanya daiman abadan tidak akan pernah dhamir mustatir itu muncul. Kalau orang i'rab takdiruhu huwa takdiruhu hiya, huwa dan hiya, di situ bukan dhamir mustatir. Itu hanya untuk memudahkan saja. Dhamir mustatirnya di lafaz doroba ada di hati mutakallim. Wal alifu fi doroba, alif di lafaz doroba lil musannal ghaib, adalah dhamir yang menunjukkan kepada musanna ghaib, isim tasnya yang ghaib. Wal wawu fi darabu, wawu di lafaz darabu lil jam'il ghaib, maknanya adalah jamak ghaib. Wan nunu fi darabna, nun di lafaz darabna lil jam'il ghaibil muannas, sama bagi jamak dhamir ghaib yang muannas. Wa kana haqquhu ay yaqula ba'da daraba darabta, harusnya musannif setelah mengatakan doroba mengatakan juga dorobata. Kan ada dorobata, tidak disebutkan dia di ucapan Ibnu Ajurmi dorobata, harusnya mengatakan dorobata. Kama qala ba'da doroba dorobat, sebagaimana musannif setelah mengucapkan doroba beliau mengucapkan dorobat, tapi setelah doroba tidak mengucapkan dorobata. Li'anna al-fi'la idza usnida li dhamiri tathniyatil muannatsi, karena fi'il ketika diisnadkan bagi dhamir musanna yang muannas lahiqathu atta, dia akan ketempelan ta. Nahu al-hindani dorobata, contohnya lafaz al-hindani dorobata. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah